Mari kita belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Saat kita beraktivitas sehari-hari, kita mengeluarkan tenaga atau energi. Untuk mendapatkan energi dan memulihkan tenaga yang sudah kita keluarkan, maka kita harus mengkonsumsi makanan. Makanan yang kita konsumsi akan masuk ke dalam tubuh dan diproses oleh sistem pencernaan menjadi nutrisi yang kemudian diserap oleh tubuh sehingga tubuh kita memiliki energi. Sistem pencernaan manusia merupakan jaringan organ yang berfungsi mencerna dan mengolah makanan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Sistem pencernaan ini berupa saluran yang memanjang, mulai dari mulut hingga anus. Perhatikan baik-baik. Secara umum, proses pencernaan manusia terdiri dari dua jenis, yaitu proses pencernaan mekanis dan proses pencernaan kimiawi. Proses pencernaan mekanis adalah proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan, seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Pencernaan mekanis bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil, agar lebih mudah diproses di dalam tubuh. Pencernaan mekanis terjadi di dalam mulut dan lambung. Sementara itu, proses pencernaan kimiawi adalah proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Pencernaan kimiawi ini bertujuan untuk mengubah partikel makanan yang kecil-kecil menjadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Proses pencernaan kimiawi terjadi di mulut, lambung, usus halus, dan usus besar. Sistem pencernaan adalah serangkaian organ yang berfungsi untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan mengeluarkan sisa-sisa yang tidak dibutuhkan. Urutan sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut, tempat makanan dihaluskan dan bercampur dengan air liur yang dihasilkan oleh kelenjar ludah, lalu ditelan melalui kerongkongan menuju lambung untuk dipecah lebih lanjut. Dari lambung, makanan melanjutkan perjalanan ke usus halus untuk penyerapan nutrisi, kemudian ke usus besar untuk pemadatan sisa makanan, lalu disimpan di rektum sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Organ pendukung seperti hati, pankreas, dan kantong empedu juga berperan penting dalam proses pencernaan dengan menghasilkan cairan pencernaan dan enzim yang membantu memecah makanan. Fungsi organ pencernaan. 1. Mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanis oleh gigi dan pencernaan kimiawi oleh enzim amilase. Saat makanan berada di dalam mulut, terjadi gerakan mengunyah yang dilakukan gigi agar makanan menjadi berukuran yang lebih kecil sehingga memudahkan enzim amilase bekerja. Enzim amilase yang diproduksi oleh kelenjar ludah kemudian menguraikan kandungan pati atau amilum dalam makanan menjadi gula sederhana yang dapat diserap tubuh. Kemudian, lidah akan mengaduk makanan sehingga bisa bercampur dengan enzim amilase. Selanjutnya, lidah akan mendorong makanan tersebut ke kerongkongan. 2. Kerongkongan. Kerongkongan berfungsi sebagai saluran yang mendorong makanan dari mulut ke lambung melalui gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik adalah gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Kerongkongan juga menghasilkan lendir yang digunakan untuk melumasi makanan sehingga makanan lebih mudah didorong dan bergerak menuju lambung. 3. Lambung. Di lambung, terjadi pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik di lambung terjadi saat makanan dihaluskan kembali oleh otot-otot lambung.
Sementara itu, makanan akan mengalami pencernaan kimiawi karena dicerna oleh enzim dalam getah lambung. Getah lambung ini dihasilkan dari sel kelenjar dinding lambung yang terdiri dari pepsin, enzim yang fungsinya memecah protein menjadi asam amino. Renin, enzim yang fungsinya mengubah protein menjadi kasein. Asam klorida atau HCl yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Secara keseluruhan, fungsi lambung diantaranya untuk mencerna protein, menyimpan makanan selama 2 hingga 5 jam, dan mematikan mikroorganisme berbahaya yang ada di lambung. 4. Usus halus. Usus halus merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Bentuknya berupa saluran dengan panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm loh. Usus halus bisa dibedakan lagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Fungsi usus halus adalah mencerna makanan lanjutan, menyerap nutrisi, ekstraksi air, dan memindahkan sisa makanan ke usus besar. Proses pencernaan dan penyerapan nutrisi. Makanan dari lambung masuk ke bagian duodenum dan dicampur dengan enzim pencernaan dari pankreas, hati, dan kantung empedu. Enzim-enzim ini memecah makanan menjadi molekul-molekul yang lebih kecil agar dapat diserap ke tubuh. Nutrisi yang sudah dipecah akan diserap melalui dinding usus halus ke dalam pembuluh darah. Selain nutrisi, usus halus juga menyerap air dan elektrolit seperti natrium, kalium, dan klorida. Sisa-sisa makanan yang tidak dapat diserap akan didorong ke usus besar untuk dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk feses. Duodenum atau usus 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Caranya, makanan dari lambung yang masuk ke duodenum akan dinetralkan dulu oleh senyawa bikarbonat dari pankreas. Lalu, lanjut dicerna menggunakan enzim amilase, lipase, dan tripsin dari pankreas, serta enzim maltase yang dihasilkan usus halus itu sendiri. Sementara itu, jejunum atau usus kosong dan ileum atau usus penyerapan sama-sama berfungsi sebagai tempat penyerapan sari makanan. Sehingga strukturnya dipenuhi oleh villi atau jonjot usus yang berfungsi memperluas area penyerapan sari makanan. 5. Usus besar. Usus besar berfungsi membusukkan sisa makanan dan mengubahnya menjadi festes atau tinja dengan dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Fungsi lain dari usus besar adalah menyerap air dan elektrolit dari sisa makanan yang tidak dapat dicerna, membentuk dan memadatkan festes atau tinja, serta menghasilkan vitamin K dan beberapa vitamin B melalui bantuan bakteri baik yang hidup di dalamnya. Selain itu, usus besar juga mendorong feses atau tinja keluar dari tubuh melalui rektum dan anus. Di usus besar terdapat umbai cacing, yaitu bagian yang berbentuk memanjang seperti cacing. Bagian ini bisa membengkak bila ada sisa makanan yang tersumbat di dalamnya, yang lambat laun akan menimbulkan penyakit usus buntu. 6. Rektum dan anus. Fungsi rektum adalah sebagai tempat penampungan sementara feses yang berasal dari usus besar sebelum dikeluarkan. Fungsi anus adalah sebagai lubang di ujung saluran pencernaan yang memungkinkan feses dan gas keluar dari tubuh. Sebelum feses dikeluarkan dari tubuh melalui anus, feses akan disimpal terlebih dulu di dalam rektum. Kemudian, rektum mengirimkan sinyal ke otak untuk menimbulkan dorongan buang air besar yang kemudian dikontrol oleh otot-otot anus untuk menahan atau melepaskan feses.
7. Hati, empedu, dan pankreas. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Cairan empedu ini berwarna kuning kehijauan yang mengandung garam, kolesterol, dan lesitin. Cairan empedu tersebut akan ditampung di kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Jadi, kantung empedu fungsinya menyalurkan empedu ke usus halus. Kalau hati berfungsi untuk menghasilkan empedu. Pankreas berfungsi memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Pankreas juga menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam, sehingga tidak melukai dinding usus halus.